podcast Aden Lubis dari Yogyakarta. Dan seperti biasa, kita akan mendengarkan cerita kehidupan untuk kita ambil pelajarannya buat cerminan kita di kehidupan sehari-hari. Semoga podcast ini bermanfaat untuk Anda, khususnya yang mau menikah ataupun yang sudah berumah tangga. Biro jodoh menikah, malu bertanya, sesat di jalan. Malu mencari jodoh, disesatkan setan. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum. Apa alasan Anda, apa yang buat Anda itu menjadi TKW, kerja di luar negeri? Ya sebenarnya saya nggak ingin ya jadi TKW atau gimana ya. Cuma tuntutan suami, dia itu orangnya nggak mau bekerja, dia hanya mengandalkan pekerjaan satu, yaitu jadi tukang batu. Sedangkan kita setiap hari makan. Kalau dia nggak mencari pekerjaan lain, kita makan apa? Sedangkan anak-anak juga butuh masa depan. Walaupun hakikatnya dia nggak menyuruh saya, tapi di situ kan saya berpikir, karena saya punya anak yang harus saya hidupi. Sedangkan dia setiap saya komplain, misalkan nggak ada ini, nggak ada itulah, dia hanya bilang dengan kata-kata, dia hanya bilang ada ya mau, nggak ada ya udah. Gimana? Nggak ada. Seandainya sampean jadi seorang istri, punya suami sampai digituin, pasti mau nggak mau kita kan yang bergerak kan? Entah itu dengan cara apa, sesuai dengan skill kita. Yang penting halal. Berarti Anda mencoba membantu untuk memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga ya? Iya, betul. Itu apa? Waalaikumsalam, lampu hijau. Enggak. Saya itu kalau di rumah itu ya, saya pernah jualan jamu. Saya pernah jualan burung. Saya pernah jualan kelapa hijau itu. Pernah. Saya pernah buka konter. Saya pernah melihara sapi. Semua mungkin saya iniin. Tapi di situ masih gagal, mungkin belum rezekinya ya. Akhirnya ya keluar negeri sampai sekarang ini. Berarti Anda keluar negeri itu masih suami istri ya? Iya, masih. Kalau jadi TKW itu kan harus ada izin dong dari suami. Nah, ada waktu itu gini. Waktu itu saya pernah minta izin, pertama itu diizinin, ya kan, diizinin, tapi ya sambil marah-marah. Tapi marah-marah itu bukan masalah saya mau kesininya enggak. Masalahnya tuh masalah lain gitu loh. Masalah lain diikut-ikutkan. Pas waktu mau terbang ke sini aja saya di-cancel. Dia laporan ke PT. Izinnya dicabut kayak gitu. Tapi saya rayu-rayu dia gitu loh. Nggak apa-apa, kembalikan lagi lah, tanda tanganin lagi lah, jangan dicabut. Kita kan perlu merubah masa depan yang lebih baik. Anak-anak juga butuh biaya, butuh ini dan itu. Aku minta maaf lah, pokoknya intinya saya begitu dulu lah, supaya saya bisa kesini, gitu loh. Akhirnya dia menandatanganin lagi dan saya terbang ke sini. Setelah beberapa tahun ke sini, saya ceraikan dia aja. Gitu, karena udah nggak bagus gitu loh intinya, dan nggak ada perubahan dia. Berarti kalau tanpa ada izin suami, Anda nggak bisa dong jadi TKW ke luar negeri? Nggak bisa, nggak boleh, nggak diterbangin, harus ada. Terus kenapa Anda setelah dari sana memutuskan untuk berpisah dengan dia? Gimana? Tapi kenapa setelah Anda dari luar negeri, setelah bekerja sebagai TKW, sukses di sana mungkin, kenapa Anda setelah itu minta cerai ke suami? Nggak lebih mempertahankan demi Saya menceraikan dia belum sukses. Belum punya apa-apa. Di Indonesia? Iya, 6 tahun yang lalu saya belum punya apa-apa. Iya.
Maksudnya Jadi 6 apa? tahun itu ada di Kenapa? Taiwan ya? Iya, betul. Jadi saya menceraikan saya bukan berarti saya sudah sukses saya ceraikan. Enggak, saya belum punya apa-apa. Karena saya mesti bayarin apa yang di rumah, utang-utang atau apa itu saya beresin dulu. Setelah itu saya bayar pengacara. Setelah surat udah keluar, saya baru jalan sendiri dan sekarang alhamdulillah. Ada gak kemarahan suami seperti jual rumah, harta dan sebagainya? Ada. Dulu hasil saya dijual sama dia dan saya tidak dibagi sedikit pun. Itu. Tapi saya ikhlas, nggak pernah menanyakan. Nggak izin. Karena itu salah saya juga sih. Kenapa dulu mesti pakai nama dia? Ya, kayaknya itu nggak perlu disesali sih. Dulu kan masih suami istri, belum ada apa-apa, kepercayaan tuh harus ada. Jadi ya, saya percaya sama dia. Jadi pas waktu bikin rumah, beli ini dan itu atas nama dia. Tidak menyangka terus kalau sekarang ini akan jadi seperti ini. Intinya kayak gitu. Dan subscribe kalau kalian sayang orang tua kalian. Yang mencari jodoh, klik video TikTok kami yang bertuliskan peserta Biro Jodoh Menikah yang berada di bawah profil. Terima kasih yang sudah follow, like, komen, dan favoritkan Biro Jodoh Menikah yang ada di aplikasi TikTok, di Snack Video, di Facebook, di Instagram, di Twitter, di Threads, dan di Spotify, di Star Maker, dan di YouTube channel @Biro Jodoh Menikah. Jangan lupa di subscribe, klik tanda loncengnya, dan bagikan ke teman-teman Anda yang belum menikah. Semoga Anda menjadi orang yang bermanfaat dan menolong mereka. Hati-hati penipuan mengatasnamakan Biro Jodoh Menikah. Kami hanya melayani di saat live TikTok setiap malam pukul 8 hingga pukul 9 malam. Terima kasih yang sudah memberikan gift. Terima kasih yang sudah belanja di video kami di keranjang bawah. Semoga berkah, lancar rezekinya, sehat selalu, panjang umur untuk Anda. Amin Allahumma amin. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum.